Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerotin Anjay. Ya, jadi video kali ini aku mau review ya pemakaian Vario 125 di 6.000 km. Kalau kemarin sebelumnya aku udah jelasin yang 5.000 km ya. Jadi ini sekarang udah 6.000 km ya. Mungkin sebulanan lebih lah. Nah, ini aku pengen review nih gimana ada perbedaan atau enggak antara 5.000 km sama 6.000 km nih, beda 1.000 km. Oke, tanpa banyak bacot, tunggu. Aku mau terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini. Berkat kalian aku sampai sekarang masih diberikan semangat gitu ya buat ngonten motor yang nggak seberapa ini anjay. Jadi sekedar berbagi informasi lah ya buat kalian, buat teman-teman saling saling berkomentar gitu ya, saling berbagi pengalaman gitu ya. Jadi itulah yang diharapkan dari channel ini gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin baru nongol gitu ya, video ini baru nongol di kalian, mungkin sekiranya bisa dibantu untuk subscribe lawak biar kita temenan gitu ya kan. Oke lah, langsung aja tanpa bacot ya. Kita masuk ke penilaian yang pertama. Oke, yang pertama ini aku dari tampilan dulu aja lah ya, karena memang tampilan itu adalah salah satu hal yang utama gitu cuy. Oke lah, di 6.000 km kita lihat dulu speedometernya nih udah berapa gitu ya. Ini nanti takutnya nggak pas. Mana sih kuncinya? Sabar cuy, kuncinya ngapa dicabut cuy. Oke, kita buka dulu. Nah, 6.263 ya, jadi 6.000 lebih lah. Dan ini belum aku ganti oli. Mungkin nanti sekalian aku liburan gitu ya, aku ganti olinya. Jadi ini karena masih hari Selasa, jadi nanti aja. Ini udah 6.200 berapa sekian gitu ya kilometer. Jadi aku pengen nge-review dari yang pertama dulu adalah kondisi cat bodinya bagaimana gitu ya cuy ya. Jadi karena kita itu Vario ini agak-agak rentan gitu cuy ya. Jadi kita review lah. Oke, buat yang glossy gitu ya, untuk body yang glossy itu masih cukup terawat cuy. Nggak ada apa ya, pudar ataupun baret nggak jelas gitu ya. Ya ini kalau untuk body yang glossy itu masih cukup aman gitu ya. Walaupun kemarin tuh aku sempet buat terabas cuy, terabas masuk semak-semak, modelan semak-semak kayak gini. Ya itu tuh asli semak-semak itu tinggi segini gitu ya. Aku mau ke pantai gitu ya, terus semak-semaknya tuh full gitu kiri kanan. Dan kalau aku tengok itu nggak ada calar cuy. Maksudnya dia cukup awet lah, cukup tahan juga ke semak-semak itu gitu, nggak baret-baret gitu ya. Ya lumayan juga lah catnya, tapi aku nggak tahu kalau nabrakin kayu gitu ya. Mungkin nabrakin kayu masih calar. Cuman kalau modelan rumput-rumput kayak gini itu nggak calar dia. Ini udah terbukti sih. Soalnya kemarin aku bawa baret-baretan gitu ya ke semak-semak gitu. Nah, kalau untuk cat yang glossy itu masih sangat aman. Aku bisa berani bilang di 6.000 km ini sekitar pemakaian 8 bulan itu masih aman. Tapi perlu diperhatikan lagi, aku pakainya nggak pernah kena panas cuy. Ya, jadi motor ini tuh nggak pernah kena panas, nggak pernah dihujan-hujanin gitu ya. Ya hujan pernah kena, tapi pas jalan aja gitu ya, pas aku jalan kemana gitu ya kena hujan pernah. Tapi kalau untuk diparkirin lama gitu ya kena hujan kena panas itu nggak pernah motor ini cuy. Jadi wajar aja masih bodinya tuh masih kinclong gitu ya untuk glossinya. Kita lanjut ke bagian body dove-nya. Body dove-nya untuk spakbor. Mana ya? Ini untuk spakbor masih oke, maaf. Untuk body kasarnya, kalau untuk spakbor itu masih oke cuy. Belum ada yang namanya pudar. Kalau untuk pudarnya belum. Kemudian untuk yang body kasar, tutup box filter itu masih aman juga, masih kilat ya cuy ya. Masih aman, masih kilat. Yang dalam-dalamnya juga tuh masih aman cuy. Belum ada kusam gitu, belum nampak ya, belum nampak. Karena memang setiap cuci motor aku pasti kasih
kilat kit gitu ya, kit untuk poles itu ya bagus juga sih gitu ya. Kemudian untuk dashboard depan ya, ini itulah yang jadi permasalahan aku tuh dari kemarin, ini kenapa bisa calar padahal aku nggak pernah yang namanya kaki tuh nyangkut di sini cuy, apalagi bawa barang-barang yang keras ya. Cuman ini bisa dilihat sendiri ya kondisinya, nggak tahu ini nggak bisa hilang cuy, ini kayak calar padahal aku cuman bawa gorengan, mungkin bawa ATK kayak gitu doang, cuman nggak pernah banyak gitu, nggak pernah berat ya. Nggak tahu lah ini kenapa bisa calar-calar kayak gini, padahal ini nggak aku kit ya, yang depan ini belum aku kit, lupa. Yang depan ini nggak aku kit, dan yang ini kemarin kena kit nggak ya? Ini kayaknya nggak juga sih, nggak kena kit. Ini nggak kena kit ya. Cuman kemarin yang aku kit itu cuman bagian box filternya aja sama ban. Ban juga belum deng. Ini aja sama yang ini nih, body glossy-nya nih aku kit. Cuman yang ini nggak aku kit karena udah kemalaman ya. Jadi ya inilah kondisinya, calar-calar kayak gini 8 bulan. Padahal ini udah ngerawatnya tuh udah kayak anak sendiri gitu ya. Apalagi yang buat sehari-hari ini mungkin ya udah nggak enak dipandang. Mungkin buat kalian yang baru ambil ya bisa dikasih apa sih, stiker atau gimana lah. Gimana caranya biar bisa ini tuh aman gitu. Biar nggak baret-baret kayak aku. Karena ini pemakaiannya, maksudnya pemakaiannya minim tapi ya udah baret gitu ya. Kemudian ini kita bisa bedakan ya, kita bisa bedakan antara yang ini dan yang di bawah yang nggak pernah kena apa-apa itu tuh ada perbedaan, ada sedikit perbedaan ya. Ini masih agak kilat cuy, yang bawah ini masih agak hitamnya tuh pekat gitu ya, hitamnya pekat. Beda sama yang di atas ini yang nggak kena cover nih, mungkin kena panas sedikit, kena hujan sedikit gitu ya, langsung kayak gini tuh. Tengok tuh perbedaannya cuy, antara yang ini nih, ini yang ini sama yang ini tuh udah ada perbedaan gitu loh. Gak jelas cuy. Oke, itulah sekedar untuk dashboard. Oke, kemudian untuk pelek-pelek cuy. Belum masuk ke pelek deh, ini dulu deh. Oke, ini dulu. Ya ini biasa ini kena cipratan ya, mungkin belum aku poles aja. Cuman ini belum pudar ya, belum pudar, masih aman lah, masih aman. Kemudian ini juga nggak gampang gasruk karena memang shockbreakernya itu masih tinggi, masih originalnya, jadi ini nggak gampang gasruk cuy, tinggi nih. Dan ini punya aku aja belum pernah kena apapun ya, polisi tidur atau apapun itu belum pernah kena gitu ya. Kemudian kita review untuk cat pelek. Nah, cat pelek ini gimana ya aku mau jelasin ya, sebenarnya dibilang kusam sih nggak kusam ya, cuman ya memang bawaan dari lahir ya kayak gini gitu. Dia warnanya itu hampir sama dengan body ini gitu, jadi kesannya itu kurang apa ya, kurang cakep aja, kurang kilat aja gitu cuy. Jadi kalau kalian mau kilatin tuh ya harus dipoles gitu, rajin dipoles biar hitamnya itu jadi kilat cuy, nggak sama kayak gini gitu. Tuh tengok aja peleknya, antara pelek dan bodinya tuh jauh beda kan hitamnya. Tapi overall oke lah, itu memang bawaannya. Kemudian sampai capek cuy. Kemudian nih di knalpot aku nggak ngerti lagi cuy sama yang namanya cat knalpot ini. Sumpah ini kayak beler gitu loh cuy. Tuh tengok perbedaannya. Ini yang aku kasih kit cuy. Aduh, kacamataku jatuh cuy. Nah ini yang aku kasih kit. Ini yang hitam ini aku kasih kit cuy. Dan yang ini nggak aku kasih kit cuy, nggak bisa nih. Maksudnya nggak sampai gitu. Nah itu tengok perbedaannya tuh kayak gitu. Anjay, gak jelas cuy. Tuh jadi sebenarnya ini tuh udah aku poles hitam ya, cat model poles hitam gitu. Tapi itu belum semuanya gitu, maksudnya nggak merata lah, masih sedikit-sedikit. Dan ini baru cuci motor ya, kemarin itu baru cuci motor. Aku poles kit gitu, jadi kilat lagi. Dan yang ini nggak kena kelihatannya nih, nggak kena karena udah agak malam kan, jadi males. Nah itu nggak kena. Coba kondisinya kalau nggak kena tuh kayak gitu, sumpah buluk banget. Nah kayak gini nih perbedaan antara yang dikit dan yang enggak nih cuy. Coba lihat. Nah aku ngebayangin ya, ini motor terawat loh, ini motor terawat. Maksudnya setiap hujan ya, hujan dikit aku cuci gitu, hujan dikit aku cuci. Kalau pergi kerja juga jarang aku pakai gitu. Kalau nggak yang ini banget nggak aku pakai ini motor. Tapi ya
gimana coba kondisinya bisa kayak gini gitu. Apalagi dipakai sama orang-orang yang memang kesehariannya pakai motor ini, pasti tuh lebih parah lagi cuy ini bagian knalpot. Ini rentan banget sih. Ini kalau aku boleh saranin, kalau kalian apa namanya, beli motor ini gitu ya, 2 bulan 3 bulan tuh langsung bongkar aja cuy knalpotnya, langsung copotin, habis itu lu cat lagi deh pakai cat anti panas itu yang model Diton atau model Samurai, merek Samurai. Itu bagus coy. Nah, jadi nggak gampang pudar gini hitamnya. Ini kalau udah pudar, ya udah susah gitu, dipoles kayak manapun ya tetap nggak bisa hitam lagi. Dan ini rencananya nanti aku bakal cat juga pakai itu gitu ya. Emang kampret. Padahal Honda nih ya modal 70.000 aja tuh bisa untuk berapa knalpot, cuman dia nggak mau ngelakuin itu, malah ya kayak gini lah kondisi. Kualitas knalpot sama catnya tuh parah banget sih ya motor sekarang itu. Aku jujur ini parah banget, ini paling jelek itu punya Honda cuy ya. Jadi gitu aja, itu kekurangan yang pertama lah di bagian cat. Ini cat knalpot tuh parah banget, hancur. Kemudian untuk ban ya, kemudian kita lihat kondisi ban di 6.000 km. Kondisi bannya masih sangat amat kayak baru cuy ya, belum ada gores-gores atau boncel-boncel gitu ya, masih aman cuy. Dan ini ya, ini aku nantinya bakal nge-review aku pakai cat, pakai apa ini, hitam, biar hitamnya tuh permanen cuy. Ini asli cuy, ini nggak aku apa-apain loh, tapi hitamnya tuh nggak lepas. Mungkin nanti kalian bisa aku tunjukin untuk reviewnya, dan ini linknya, link pembelian produknya udah aku cantumin di deskripsi cuy. Ini asli cuy, ini ban kalian tuh hitamnya nggak hilang cuy. Ini kayak gini nih hitamnya. Ini padahal udah aku cuci dan aku nggak kit lagi, ini udah berapa tahun cuy. Tuh kayak gitu, jadi kilat terus gitu, nggak buluk tuh untuk belakang juga. Oke lah, jadi overall untuk cat semuanya aman kecuali cat knalpot cuy. Mungkin kalau aku nggak giniin tuh udah parah banget, knalpotnya dah nggak enak dipandang dan motornya nggak sekilat ini gitu ya. Kemudian kondisi apa lagi ya, kondisi cat, kemudian oh ya komstir. Banyak yang bilang komstirnya tuh koclak cuy, gampang koclak atau gampang ganti atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas ini motor nggak pernah kena lubang. Aku juga jarang rem depan dadakan, jarang untuk standing stupi, nggak pernah untuk standing dan stupi gitu ya. Untuk freestyle tuh nggak pernah. Dan ini pemakaian wajar, pemakaian ya terawat lah. Itu nggak ada masalah cuy. Sangat amat tidak ada masalah. Sampai sekarang sama kondisinya kayak baru, itu komstir itu aman cuy. Nggak ada ogla, nggak ada goyang, nggak ada apa-apa ya. Ini masih aman. Ya mungkin itu tergantung pemakaian kalian juga. Mungkin yang gampang koclak, yang gampang rusak komstirnya itu mungkin kalian tuh masukin lubang kali, lubang sumur atau lubang apa ya cuy. Jadi kalau di motor aku ini nggak ada ya cuy ya, aman komstirnya, aman. Kemudian lanjut ke kaki-kaki. Kalau untuk kaki-kaki aku nggak bisa nge-review ini ya, shockbreaker orinya. Yang jelas ini shockbreaker yang udah aku ganti, merek DBS dengan stiker Ohlins. Seharga 600.000, linknya udah aku cantumin di deskripsi. Ini aman banget. Jadi aku sering boncengan 2 orang itu. Ini sangat amat rekomendasi buat kalian yang low budget tapi mau tampilan yang oke cuy ya. Sampai teman-temanku tuh ngira ini Ohlins asli gitu. Wah, tampilannya emang mantep sih cuy. Ya gitulah, dengan kualitas yang mungkin sampai saat ini bisa aku bilang ini bagus, tapi nggak tahu untuk kedepannya cuy. Jadi buat kalian yang mau beli langsung aja di link deskripsi cuy. Next, langsung di bagian mesin. Oke, untuk mesin pertama ke coolingnya dulu. Untuk cooling ini udah pernah aku tambah dari pertama kali aku beli motor ini. Kenapa aku tambah? Karena aku ganti hager. Ya, itu di pembelian, di pemakaian sekitar 4 bulan mungkin. 4 bulanan aku beli motor ini, aku langsung ganti hager. Dan ini sudah aku tambah. Dan sampai di 8 bulan ini aku belum cek lagi. Belum cek lagi untuk coolingnya. Mungkin nanti di bulan ini saat aku cek oli,
itu aku ganti. Dan kondisinya gimana nanti aku review ya. Maksudnya kurangnya banyak atau gimana ya. Ini makan air radiator atau enggak gitu mesinnya ya. Kemudian untuk mesin suaranya aman ya, masih aman, masih kayak baru lah, pokoknya nggak ada masalah. Gredek nggak ada ya, gredek nggak ada, cuman ngempos aja di tenaga awal itu. Maksudnya itu ada, kalau ngempos di tenaga awal ya masih kayak pertama kali aku sebutin lah kelemahan dari motor ini, yaitu masih sama. Dan kemudian merek oli aku belum ganti, itu masih standar Honda bawaan dealer, karena memang ini belum pernah aku bawa ke bengkel luar. Ini masih garansi ya, kemarin gratis 4 kali servis gitu ya. Jadi ya udah, why not, jadi aku ambil semuanya. Dan saat ini belum pernah ke bengkel. Mungkin nextnya bulan ini aku bakal ganti pakai oli yang merek Shell ya, kita coba aja lah cuy. Overall untuk mesin masih aman ya, dalam tanda kutip ini motor pemakaiannya dijaga cuy ya. Maksudnya nggak ngebut banget, terus ngegas juga nggak terlalu dikejek banget gitu ya. Ya santai-santai aja lah gitu ya, pemakaiannya masih aman. Dan motor ini tuh pemakainya long way gitu loh cuy. Kayak ya tahu sendirilah, pemakaian aku kan pergi kerja dari rumah tuh 50 km gitu ya, seminggu sekali. 50 km kali 2 gitu ya, seminggu tuh 2 kali aku PP ya gitu, pulang pergi ya 50 mungkin seminggu tuh 100 km lebih lah pemakaian motor ini. Belum lagi mungkin sekali-sekali tuh aku ada jalan keluar gitu ya, mungkin 40-an, mungkin sekitar 170-an itu per minggu gitu ya. Jadi ini lumayan sih sebenarnya, cuman ya ini motor aku rawat. Oke. Untuk mesin aman. Kemudian ada satu kekurangan yang baru aku temukan gitu ya cuy. Apa itu kekurangannya? Nih, cat bagian body. Nih bisa kalian lihat, sabar, warna-awannya. Aku tutupin dulu warna-awannya. Oke, nih ada, nampak nggak? Tuh baret cuy. Tahu nggak ini kenapa baretnya? Ya aku sering bawa penumpang yang menggunakan kain jeans ya, jadi dia pakai celana itu jeans ya. Jadi kakinya tuh otomatis nempel di sini cuy, nempel di sini gitu. Jadi nah kayak gitulah, kasar kayak gini ya. Nah gitu kan, karena ini lebar banget cuy. Nah ini salah satu kekurangan ya, aku baru temuin salah satu kekurangan. Jadi aduh ya, mungkin ini bisa kalian sampul atau gimana ya cuy. Sumpah ini calar cuy, ini jelas nggak pernah kena apapun itu. Dan aku bisa tebak ini kena dari orang yang selalu aku bawa. Nih celana jeansnya sampai ke sini. Coba bayangin sekuat apa, coba sekeras apa. Maksudnya lembut gitu aja bisa calar cuy. Itulah kekurangannya cuy ya. Jadi buat kalian waspada di bagian sini. Coba kalau yang punya Vario dicek bagian belakangnya, ini pasti calar-calar nih. Ini pasti bekas kita bawa orang cuy. Jadi calar-calar di sini cuy. Ya gitulah. Oke, itu kelemahannya. Overall ini motor masih oke di 6000 km. Mungkin buat teman-teman ada keluhan lain di 6000 km atau sekitar 6000-an sampai 10 km ada keluhan. Kalau untuk aku sih overall oke aja. Cuman 2 poin tadi. Yang pertama adalah knalpotnya nggak jelas. Sumpah nggak jelas, kualitas bahan dan catnya itu amat sangat busuk ya cuy ya. Kemudian yang kedua adalah ini sedikit dari kualitas cat yang bagian belakang itu, kenapa nggak tahu, bisa kena celana aja bisa calar-calar kayak gitu cuy. Atau mungkin dari model bodinya yang terlalu menonjol ke sini sehingga mengganggu orang yang duduk di sini cuy. Jadi penopangnya juga termasuk di sini nih, penopang ini kena di sini nih, patahan di sini kakinya ke depan. Overall itu aja untuk mesin. Untuk body semuanya masih oke lah. Untuk kompresor juga masih aman, bannya juga masih aman, pengeriman, rem semuanya masih aman. Dan ya itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Itulah review di
review motorku di 6.000 km. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Mohon dibantu biar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Komentar di bawah buat teman-teman yang punya pengalaman motornya di 6.000 km. Apakah sama dengan saya atau berbeda? Oke, langsung saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.